وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد
sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah, atas rahmat dan karunia lah kita pada hari ini Allah masih berikan kita kesempatan agar dapat bersama-sama secara berjamaah melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Betapa banyak mungkin dari sebagian orang di luar sana belum Allah izinkan untuk sama-sama salat berjamaah. Ada dari mereka yang mungkin kurang sehat, ada dari mereka mungkin dalam perjalanan atau safar, ataupun mungkin penyebab-penyebab lainnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di masjid kita cintai ini pada hari ini, di siang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salat beriring salam Allah pula kita panjatkan, wujudkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, sayyidul anbiya, yang telah berusaha berjuang membawa umat jahiliyah pada zamannya dari alam yang penuh dengan tidak ada akhlak dan peradaban ke zaman yang penuh dengan peradaban dan teknologi yang tinggi seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini kita tepat jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah 1441 bulan Hijriah di tahun Hijriah. Mungkin kita tadi pagi telah bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha, dan insya Allah besok kita akan bersama-sama melaksanakan Kurban. Namun pernahkah kita merenungkan atau mungkin mengkaji sedikit saja apakah hikmah kenapa Allah dan Rasulnya Muhammad SAW memerintahkan kita untuk senantiasa berkurban? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan engkau wahai Muhammad, sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Allah telah memberikan surga Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar kiranya surga ini yang berupa telaga itu dapat diberikan kepada umatku kelak di padang mahsyar, sehingga mereka tidak akan pernah haus sampai dengan akhirnya nanti. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita semuanya, Rasul tidak pernah berjumpa dengan kita, Rasul tidak pernah salat, tidak pernah bertemu dengan kita, tapi Rasul telah memikirkan kita kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Maka hendaklah kita senantiasa terus melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya.
Makanya di ayat yang lain pernah disebutkan, bahkan di hadis Rasulullah, kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kita mencintai orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di ayat selanjutnya disebutkan fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu mendirikan salat dan berkurbanlah. Sembelihlah hewan kurban. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kata kurban merupakan bentuk dalam segi bahasanya berasal dari kata qaraba. Qaraba itu artinya adalah qarib. Di ayat Al-Baqarah yang lain disebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada seorang hamba yang memohon meminta kepadaku, katakanlah kepadanya, sungguh aku sangatlah dekat. Jadi kata qaraba berubah bentuknya menjadi kata qurban. Maka itu kata para ulama, para ahli bahasa, adalah merupakan bentuk tanda ketaatan dan kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya, pada Rabbul Alamin sebagai penciptanya muka bumi ini. Jadi jamaah Jumat rahimakumullah, kalau setiap tahunnya terus menerus melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk berkurban dan berkurban, bukan hanya sekedar berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan. Tidak cukup kita hanya makan makanan daging setiap selama beberapa hari itu. Tidak hanya kita mengeluarkan uang untuk berkorban bersama-sama. Bukan itu maksudnya. Tapi itu untuk menunjukkan kedekatan kita kepada Allah, untuk menunjukkan bahwasanya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya lah, bukan karena menyembelihnya, bukan karena makan dagingnya ataupun makan uangnya, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, ada jin, ada syaitan, ada hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu untuk memberikan pelajaran kepada seluruh makhluk, untuk menunjukkan bahwasanya setiap makhluk itu yang Allah ciptakan ada keistimewaannya masing-masing. Kenapa Allah ciptakan malaikat hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang malaikat yang sudah diciptakan dari cahaya, maka dia tidak pernah melakukan maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat. Ketika Allah perintahkan turunkan hujan di suatu tempat, maka turunkanlah hujan. Ketika Allah perintahkan cabut nyawa si fulan, maka cabut nyawa si fulan, tidak ada toleransi di dalamnya. Maka itu adalah malaikat. Dan kita adalah manusia. Allah ciptakan dari unsur cahaya, nilai takwa, dan juga dari unsur hewani. Maka kita adalah makhluk yang sangat sempurna. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sudah kusempurnakan ciptaan manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan di dalam jiwa kita seluruhnya manusia ada namanya rasa fujur dan ada nilai takwa. Kita ada nafsu dan nilai takwanya. Makanya kita adalah makhluk yang paling sempurna. Bersyukurlah kita kepada Allah. Tinggal kita bagaimana caranya kita untuk mengikuti jalan ketakwaan tadi, atau kita mengikuti jalan fujurnya kita. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apakah korelasi dan hubungannya dengan kurban? Setiap tahunnya kita sembelih itu hewan. Kenapa? Karena mungkin di dalam diri kita, di dalam jiwa kita masih kita mengikuti, lebih cenderung kepada nilai-nilai fujur tadi. Masih kita ingin mengikuti hawa nafsu kita akan dunia ini. Masih mungkin diri kita itu ingin selalu berselisih dengan orang lain, bahkan mungkin menjatuhkan orang lain. Karena sifat-sifat itu adalah nilai-nilai fujur. Dan memang itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita jauhkan dalam hati kita. Cuma tugas kita sebagai manusia, bagaimana cara kita memilih jalan nilai takwa tadi, sehingga fujur ini bisa kita redamkan. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak bersalah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam sampai dengan Muhammad SAW sekalipun, yang makhluk paling sempurna di muka bumi ini itu pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Makanya turun surah Abasa.
Nabi Adam melakukan dosa karena keliru makan buah yang telah Allah larang, tapi langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Maka jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang sangat merugi. Kita ini adalah bukan Nabi dan Rasul, maka mustahil kalau kita tidak ada dosa. Oleh karena itu dari awal tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hari ini, dengan rasa kasih sayangnya Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya, menghimbau kepada kita, bagi siapa di antara kita semuanya, Rasulullah SAW bersabda, yang mungkin ada niat berkurban, mengeluarkan sedikit hartanya untuk berkurban pada hari ini, maka jangan pernah engkau memotong rambut sampai dengan kukunya. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena memang itu saking sayangnya Allah dan Rasulnya supaya dosa kita yang dari rambut sampai dengan kukunya dihapusi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kalau sekiranya kita melaksanakan puasa Arafah dengan kasih sayang Rasul, kata Rasulullah, barang siapa melaksanakan puasa Arafah, maka akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya dari tahun yang lalu sampai yang akan datang. Karena kita tidak sadar dosa-dosa apa yang kita lakukan. Bahkan mungkin ada di antara kita pun yang tidak melaksanakan puasa itu. Memang nilainya adalah nafilah, ibadah tambahan ataupun sunnah. Berarti bukan berarti tidak kita laksanakan. Sunnah maksudnya mungkin ada yang berhalangan, atau mungkin yang tidak bisa melaksanakan dalam perjalanan atau dalam sakit, itu bahwa mereka tidak mengerjakan. Tapi bagi kita yang sehat walafiat, ada iman dan kesehatan, kenapa kita tidak melaksanakan puasa tersebut? Itu salah satu hikmah kenapa Allah dan Rasul menyuruh kita agar tidak memotong rambut. Karena memang dosa kita sangat banyak. Dalam 1 tahun ini, dari bulan Muharram sampai dengan Zulhijjah, 10 Zulhijjah hari ini, tidak bisa kita hitung berapa banyak dosa kita lakukan, baik dari atas kepala, mata kita, pikiran kita, hati kita, tangan, kemana langkah kaki kita berada, ucapan apa yang kita lakukan pada orang lain, kita tidak akan sadar itu. Oleh karena itu, maka hikmahnya kita memotong kurban setiap tahunnya itu bukan hanyalah kita memberikan uang ataupun sekedar makan, untuk menunjukkan kepada manusia, hei manusia, yang mungkin ada di dalam jiwanya ada rasa hewan yang makin tinggi yang paling mendominan, maka kurangilah dengan nilai-nilai ketakwaan tersebut. Walaupun memang musuh itu tidak akan pernah lari dari diri kita, tidak akan bisa, karena memang kita adalah makhluk yang paling sempurna. Tapi hebatnya ketika kita melakukan kesalahan, langsung kita mengaku kepada Allah dan bertobat langsung seketika. Itulah tugas kita. Makanya di ayat 222-nya Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah selalu mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali, dosa apakah yang mungkin pernah kita lakukan, baik dari kecil dan besarnya. Kalau dosa-dosa kecil itu mungkin bisa Allah hapus, tapi dari dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perhitungkan itu, karena tidak ada bekal yang akan kita bawa. Tidak ada bekal yang kita bawa. Di ayat tentang haji itu, dia 167-nya, Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafat wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bulan-bulan haji itu ada beberapa bulan. Faman farada fihinnal hajja, dianjurkan untuk melaksanakan haji. Tapi ironisnya zaman Allah Subhanahu wa taala, hari ini secara tidak langsung Allah sebagian ulama berpendapat melarang kepada manusia untuk mendatangi rumah. Melarang manusia dari seluruh dunia untuk mendatangi rumahnya. Kalau ada orang yang beriman yang sadar akan hal itu, maka dia akan pikirkan, bisa jadi Allah itu murka kepada secara manusia secara global. Allah larang pada hari ini untuk datang rumahnya melaksanakan haji. Hanya sebagian orang yang melaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu tanda bahwasanya Allah memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Ada mungkin sebagian dari luar sana
yang tidak melaksanakan sholat jamaah seperti kita, karena masih dengan zona merahnya COVID-19. Cuman dari kita yang masih hijau, bahkan masih zona yang aman, masih Allah berikan kesempatan untuk datang di masjid, tetap juga masih sedikit kita mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Maka kita renungkan itu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah larang untuk datangi rumah Allah. Jangan sampai kita dilarang oleh Allah untuk datangi rumahnya, sampai yang seperti hari ini di Masjidil Haram. Kalau sudah seperti itu berarti Allah sangat murka dan marah kepada kita semuanya. Mari kita renungkan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka di ayat haji tadi Allah berikan kesimpulan dan juga solusi. Wa tazawwadu, maka teruslah engkau bertambah bekal. Tambahlah bekalmu terus menerus. Perbanyak ibadahmu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal yang ke bawah nanti. Bukan jabatan, bukan profesimu, bukan hartamu, anak-anak ataupun rumahmu, ladang dan lain sebagainya. Tapi nilai takwa itulah yang akan ke bawah nanti. Kita tingkatkan. Kalau pada tahun ini kita hanya bisa melaksanakan sholat 5 waktu saja, kenapa tidak kita tambah dengan duha dan tahajudnya? Kalau pada tahun ini kita hanya bisa membaca Al-Quran saja, menghatam Al-Quran, kenapa kita tidak kaji tafsirnya? Kalau pada hari ini kita hanya bisa sholat saja, kenapa kita tidak memahami cara sholat Rasulullah SAW? Karena memang dalam sholat itu merupakan adalah doa. Pernahkah kita berdoa dalam sholat kita? Atau kita hanya sekedar dengan sholat sehingga kita banyak termenung dalam sholat kita dan bahkan tidak memahami ayat tentang sholat kita? Kita tidak tahu apa arti dari kenapa doa Allahumma ba'id baini wa baina. Karena itu adalah doa. Mungkin kita banyak dosa sebelumnya itu kita berdoa pada Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosa sampai Engkau jauhkan dari timur dengan baratnya. Kenapa kita menunjukkan itu? Karena mungkin kita banyak dosa-dosa sebelumnya. Pernahkah kita berdoa ketika kita waktu ruku, Allahumma subhana rabbil azim wa bihamdi, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Waktu sujud pernahkah kita merenungkan, kita juga berdoa pada Allah untuk mengampun dosa? Kalau hanya sekedar ucapan itu saja dan kita tidak memahaminya, berarti kita harus belajar lagi tentang bagaimana cara kita salat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Untuk meredam nafsu tadi yang hewani dalam diri kita, itu dari salah satunya kegiatan ibadah yang paling sempurna adalah salat. Kalau kita pada hari ini masih belum bisa meredam nafsu kita, berarti ada yang salah dengan salat kita. Ada yang salah, bukan masalah jumlahnya. Mungkin secara kualitasnya kita masih belum memahami. Mungkin secara kualitasnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mari kita renungkan pada hari ini. Jadi jamaah rahimakumullah, ibadah kurban yang kita lakukan itu adalah bentuk tanda ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya untuk melaksanakan perintahnya. Karena kalau pada hari ini pun kita tidak salat, tidak bisa menemukan sedikit pun dari Allah sebagai Tuhan. Tetap masih ada hamba Allah yang salat, masih ada malaikatnya yang beribadah kepada Allah. Allah tidak perlu dengan salat kita, tidak. Tapi karena sayangnya Allah kepada kita sebagai manusia, disuruh sholat karena itu fitrah manusia untuk menegakkan perintah Allah untuk sholat kepada Allah. Supaya apa? Supaya dia bisa tenang jiwanya. Karena dalam jiwanya itu ada unsur hewani, maka Allah suruhkan sholat supaya bisa mengendalikan nafsu dalam dirinya. Maka kita tidak bisa bayangkan betapa hebatnya kalau ada saudara kita mungkin atau tetangga kita yang sampai hari ini tidak pernah sholat sekalipun. Karena itu adalah fitrah. Dan pada akhirnya jemaah Allah SWT, kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mari masuklah dalam golongan hamba-Ku dan masukilah surga-Ku. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka hikmah setiap tahunnya kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu bukan hanya kita sekedar memakan uang, bahkan mungkin makan daging, bahkan mungkin kita hanya membagi-bagikan kepada yang lebih di bawah kita, tapi lebih daripada itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita
kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hakikat sebenarnya kata qurban, bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya dengan memperbanyak ibadah kepadanya, baik ibadah mahdohnya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan secara dengan manusia. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, itulah materi yang bisa saya sharekan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil ibrah dan kita dapat merenungkan setiap tahunnya dan kita berhisab diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini, yaitu Adha ini, kita masih menyadarkan diri kita walaupun kita masih dilanda dengan COVID-19 itu, tapi kita tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, kita berdoa kepada Allah agar tidak dilanda di negeri kita ini, khususnya di negeri kita sendiri ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله